Selamat pagi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester kita dalam mata kuliah keluhan yang berkaitan dengan sistem hemopoietik dan limforetikuler, di mana saya sebagai pengampunya, kita akan mencapai pembelajaran pada akhir semester nanti, sehingga mahasiswa mampu mengevaluasi definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, patogenesis, sampai menegakkan diagnosis dan memberikan tata laksana terhadap beberapa penyakit anak yang sering dijumpai seperti anemia defisiensi besi, ADB, anemia aplastik, anemia hemolitik, ITP, dan hemofili. Bahan kajiannya nanti bisa dibaca di buku ajar hematologi anak dari IDAI 2017 ataupun buku Nelson sebagai rujukan. Kita akan mencapai tujuan bila mana mahasiswa mampu secara tepat mendiagnosis, memberikan tata laksana, sampai memberikan KIE pencegahan terhadap beberapa penyakit tadi. Kontrak perkuliahan kita adalah kami mengampu dalam 2 SKS, dan saya sebagai pengampunya pada semester genap ini, dan sebagai tujuan instruksional umum adalah bagaimana para mahasiswa dapat membuat, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi beberapa penyakit seperti ADB, anemolitik, anemia aplastik, ITP, hemofilia, dan secara khusus dan lebih detail bisa lebih rinci dalam mencari etiologi, membuat diagnosis, dan menerapkan tata laksana yang terbaik terhadap ADB, anemolitik, anemia plastik, ITP, dan hemofili. Kita akan bertatap muka secara langsung dan sebagian besar dengan daring, menggunakan mekanisme aplikasi Zoom, sehingga kita dapat secara efektif berkomunikasi dengan baik. Bentuk evaluasi pada akhir semester adalah dengan melakukan ujian tulis MCQ. Saat ini kita akan mulai kuliah tentang ADB. Epidemiologi anemia defisiensi besi secara global bisa kamu lihat di gambar yang berwarna merah ati. Itu yang berat, yang prevalensinya tinggi, sekitar lebih dari 40%, termasuk Indonesia, sebelah kanan bawah. Kita data nasional, tapi datanya masih lama, 2013, tinggi sekali di atas 40%. Sementara untuk anak 1 tahun, 55%, anak di bawah 6 bulan, 61,4%. Sementara disertasi saya, dianjurkan pemberian zat besi elemental ini sejak lahir. Kalau tadi kan bicaranya paling lambat, ya, ini paling lambat ya, bicaranya paling lambat. Dari lahir oke. 1 miligram saja per kilo per hari. Jadi lahirnya 3 kilo, 3 miligram aja. Kenapa harus dari lahir? Ini yang paling penting. Karena insidensinya dari lahir sudah tinggi kejadian depresi, defisiensi maupun ADB-nya. Kemudian bayi kan lagi tumbuh cepat. Otomatis dia harus butuh zat besi lebih banyak. Sementara masukannya kurang. Tadi kan sudah kita hitung, ASI nggak cukup. Tapi susu murni. Susu formula pun nggak cukup. Makanya kita kasih. Di satu penelitian bayi prematur dengan berat rata-rata 1.200 mg PBLRR, orang ngasih lebih tinggi lagi 12 mg per kilogram per hari. Nggak ada efek samping. Karena kalau nanti kamu baca literatur, farmakope, maka dikatakan fatal bila dosis zat besi elementalnya 30 mili per kilogram berat badan. 30 mili. Tapi kalau sampai 60 mili per kilogram berat badan, itu baru mati. 1 miligram dibandingkan 60 miligram jauh sekali. Satu botol itu isinya sedikit sekali.
Ibaratnya kamu botol minum gitu, satu botol sirup zat besi tidak ada masalah. Kalau keracunan tiba-tiba seperti itu ya, tapi logikanya enggak. Jauh sekali dengan angka fatal. Nah, bagaimana rekomendasi IDAI? Coba Maria, Yos, baca. Biar semua dengar teman kamu. Rekomendasi IDAI. Yang rekomendasi IDAI tahun 2011, satu suplementasi besi diberikan kepada semua anak dengan prioritas usia balita 0 sampai 5 tahun, terutama usia 0 sampai 2 tahun rekomendasi A. Slide. Jadi intinya anemia hemolitik itu satu keadaan di mana eritrosit usianya berkurang secara progresif. Lifespan-nya berkurang. Kejadiannya bisa karena proses intrakorpuskuler di dalam sel eritrositnya sendiri atau di luar eritrosit. Slide berikut. Monggo, Anissa Camelia. Gitu. Makati. Izin bertanya yang tentang materi defisiensi zat besi tadi, Dok. Kan kita rekomendasikan kasih suplementasi itu pada semua anak ya, Dok, meskipun dia cukup bulan. Nah, itu bentuk sediaan suplementasi zat besi elementalnya itu gimana ya, Dok, bentuknya? Terima kasih, Dokter. Terima kasih, terima kasih. Jadi, tadi saya tidak jelaskan lebih rinci oleh karena waktu kita singkat. Kalau di sana saya lihat dosennya belum datang, saya teruskan gitu ya. Nah, bentuknya ada sirup, ada tablet. Kalau pada anak kita kasih bentuk sirup. Sirup itu ada dua, ada yang pakai ukuran sendok, ada yang pakai tetes. Kalau rata-rata pada bayi kita kasih dalam bentuk tetes. Nah, ada satu farmasi, nggak ada lagi, cuma dia satu-satunya kok di Indonesia, nggak ada yang lain, namanya Veris. Kecuali ada yang lain, namanya kita iklan ya. Ini nggak ada lagi yang lain, memang cuma satu, Veris aja. Yang murni Fe elemental, bentuk drops. Sama satu lagi adalah bentuk Maltover. Itu hanya dua. Saya tidak ada pretensi apapun. Terserah pakai yang mana aja. Yang ada pasti baik. Hanya yang saya tahu yang bagus itu kemasannya itu loh, yang penting. Kalau yang drops pada Veris, 1 cc-nya mengandung 15 mg besi elemental. Dan di pipetnya itu ada ukuran 0,1 cc, 0,2, 0,3, 0,4 sampai angka 1. Jadi 1 cc 15 mg. Satu skala 0,1 itu 1,5 mg. Nah, bayi lahir 3 kilo. Dosisnya 1 mili per kilo. Artinya 1 mili kali 3, 3 mg. Nah, 3 mg kita kasih berapa skala? Setiap 0,1, 1,5 mg. Berarti kalau 3 mg, 0,2 cc. Kalau beratnya 4 kilo, 4 mg, berapa banyak kita kasih? Kalau 0,2 cuma 3. Kalau 0,3, 4,5. Ya kasih aja, lebih nggak apa-apa. 0,3 cc. Tapi pengalaman praktek saya selama 30 tahun, kasih obat sangat sulit pada bayi. Kadang dilepeh, kadang nggak masuk semua. Jadi saya tekniknya, kalau tadi bayi kita kasih 3 mg, 0,2 cc, saya kasihnya 0,3. Paling tidak masuk tuh 0,2. Itu ya. Itu teknik ya, itu teknik ARTS. Kalau rumus ya tadi, purpura trombositopeni imun. Jadi definisi PTI ini adalah perdarahan yang bersifat petiki atau kimosis di kulit dan selaput lendir karena jumlah trombosit yang rendah dan tidak ada penyakit lainnya. Nah, insidensinya ini sekitar 4,3 sampai 100.000 orang per tahun. Tersering pada kelompok usia 2 sampai 5 tahun, lebih sering pada anak laki-laki, dan jarang pada usia 1 tahun. Tahun lalu saya dapat kasus, mungkin 3 kasus di bawah 1 tahun. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Walaupun jarang, saya ada masukkan ke dalam jurnal, saya submit, dan sudah terbit, karena jarang. ITP pada bayi 3 bulan, kena COVID lagi. 2, ITP dan COVID. Coba ya.
Itu berat sekali. Perdarahan spontan. Tadi kan saya sudah katakan perdarahan spontan pada hemofili beda ya sama pada ITP. Kalau hemofili karena faktor pembekuannya. Kalau ini faktor trombositnya. Anissa Rifkarido, tolong baca ini dong. Ini dokter. Silakan baca. Penting diingat, methylprednisolone in the acute phase can increase the platelet count. Platelet transfusion is only done if thrombocytopenia is accompanied by bleeding that is difficult to resolve. Terima kasih. Jadi dalam keadaan life threatening wajib kasih methylprednisolone karena dia cepat sekali meningkatkan jumlah trombosit. Yang kedua, kita hanya berikan transfusi trombosit bila mana trombositopeninya disertai dengan perdarahan yang sulit teratasi. Monggo, silakan. Boleh bertanya atau saya yang tanya, pilih aja. Izin bertanya, Dok. Maria, ya. Wajahnya marah nih, Maria. Mungkin kameranya lagi rusuh sih, Dok. Oh iya, silakan. Tadi ini, Dok. Jadi pertanyaan saya kan sebelumnya pada saat yang tata laksana hemofili ya, Dok. Nah, tata laksana hemofili itu kan ada faktor pemberian tata laksana, pemberian faktor 8 dan faktor 9. Nah, itu ada yang pemberiannya 2-4 unit per kilogram berat badan, ada yang 15-40 unit per kilogram berat badan. Nah, kalau boleh tahu, Dok, itu kita bisa berikan yang 25-40 dan 15-40 itu pada saat yang kapan ya, Dok? Ya, terima kasih, Maria. Jadi intinya kita lihat klinisnya. Kayak tadi dosis prednison 1 mili, 2 mili, 4 mili. Semakin besar anaknya, semakin kecil dosisnya. Kalau Andro dikasih dosis yang besar, aduh betapa banyaknya. Kita kasih dosis yang kecil. Tapi kalau dia anaknya kecil, boleh kita kasih dosis sedang atau yang berat. Tapi intinya pemberian itu lihat klinis pasiennya. Riwayat kan nggak serta-merta dikasih profilaksis. Pasti ada riwayat sebelumnya. Dari terdiagnosis, mungkin selama 1 tahun, 2 tahun dilihat, kayaknya anak ini tertib deh. Nggak banyak risiko jatuhnya. Nggak usah dikasih bila perlu. Tapi jarang, namanya anak dan jiwanya bermain pasti ada jatuh.